Coba belajar bahasa Indonesia baik. Itu kalimat perintah atau kalimat apa? Ya, shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, apapun yang merupakan aktivitas kita, kegiatan kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan mari tetap dukung channel ini untuk bisa menjadi berkat bagi semua orang. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas di mana ada seorang ustadz yang marah-marah ketika dia berdebat atau ketika dia memberikan satu ayat untuk menyuruh orang Kristen. Ada seorang pemuda Kristen, dia suruh untuk minum racun sebagai bukti bahwa dia benar-benar menjadi percaya kepada Yesus. Nah, teman-teman, sebelumnya mari kita saksikan videonya yang berikut ini. Percaya apa belum? Ayo, Anda sudah percaya atau belum? Baca ayat ini. Ayo. Loh, bukan berita. Tanda-tanda ini mempercayai orang yang percaya. Ayo. Iya, itu hanya tanda apa? Loh, Tanda apa? itu bukan perintah. Tanda ini menyertai orang yang percaya. Anda percaya apa enggak? Saya percaya. Nah, berarti Anda siap minum racun. Saya juga mau tanya, kalau itu adalah perintah Tuhan untuk Bapak, Tuhan ya Bapak, apakah Bapak berani juga melakukan Tanda ini menyertai orang yang percaya. Tanya Bapak, itu menyuruh kamu bisa minum racun, Bapak percaya atau tidak? Sebentar, Saya mau tanya dulu itu, Lah. Pak, harus clear juga. kalau ada perintah dari Allah saya minum racun. Sama, saya juga. Nah, ada perintah, tanda Karena ini. saya percaya dia berkuasa. Kalau saya Lah. mati, itu juga Coba sesuai dengan perhatikan kehendak semua ya. Tanda ini menyertai orang yang percaya. Berarti Anda sudah percaya, ayo minum racun maut. Anda jangan munafik. Gimana? Anda sudah Mana percaya namanya? apa belum? Ayo. Anda sudah percaya atau belum? Baca ayat ini. Ayo. Loh, bukan berita. Tanda ini mempercayai orang yang percaya. Ayo. Iya, itu hanya tanda apa? Loh, Tanda apa? itu bukan perintah. Nah, ada kalimat perintah. Berarti Anda belum percaya. Bukan masalah belum percaya. Nggak paham Alkitab. Bapak yang tidak paham terhadap Alkitab. Tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Kalimat perintah atau bukan? Coba Bapak belajar bahasa Indonesia baik-baik. Saya mau kasih tahu. Coba, Belajar bahasa Indonesia baik. Itu kalimat perintah atau kalimat apa? tanda ini adalah orang timur. Ya apa? Terus, gimana? Itu Anda orang timur apa? Nah, itu dia dialog mereka, teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan begitu emosional Pak Ustadznya. Karena selama ini sebenarnya Ustadz Mashud ini ya, dia dipanggil Ustadz Mashud. Dia selalu memenggal ayat dari kitab Markus itu bagian akhir. Nah, kita coba lihat teman-teman dulu. Markus di bagian akhir ya, 16. Coba kita mulai lihat dari ayat 15. Ini kan memang perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Dan apa yang telah disampaikan oleh pemuda Kristen itu tadi itu benar. Bahwa itu bukan kalimat perintah untuk meminum racun. Nah, sebenarnya mari kita, di bagian mana sebenarnya perintah Tuhan Yesus itu? Karena di konteks ini, di Markus 16 ini, di konteks ini ada yang namanya perintah untuk memberitakan Injil dan juga ada jaminan. Nah, jaminannya apa? Bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mencelakai jika kalian itu memberitakan Injil. Kalau misalnya ada orang yang berniat jahat, mungkin memberikan racun dalam minuman kalian, pasti tidak akan mati. Bukan sengaja untuk diminum racun itu. Tidak seperti itu kalimatnya. Dan memang benar Ustadz ini tidak memahami arti dari kalimat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu. Memang itu bukan kalimat perintah. Di bagian mana kalimat perintah yang sebenarnya di konteks ini atau perikop ini? Nah, coba kita lihat teman-teman ya. Di dalam Markus 16 mulai dari ayat 9 itu sampai sehabisnya, seterusnya. Tetapi kita fokus pada kalimat perintah aja
di ayat 15. Markus 16 ayat 15. Nah, di situ dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka. Siapa ia di sini adalah Yesus. Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, ini baru perintah. Ini baru kalimat perintah. Ketika Yesus berkata, pergilah. Yesus tidak memerintahkan pergilah untuk minum racun ya. Pergilah untuk memegang ular. Enggak seperti itu kalimatnya. Jadi memang benar Ustadz ini tidak mengerti konteks dari Markus 16 ini. Jadi teman-teman, setelah ada perintah itu, maka Yesus itu sebenarnya tidak hanya memerintahkan saja ya. Begitu dia perintahkan langsung lepas tangan. Urusan kalian mau terjadi sesuatu apapun, itu urusan kalian. Enggak seperti itu. Tuhan Yesus setelah dia kasih perintah, maka dia berikan juga jaminan. Jaminannya apa? Di ayat 18 dikatakan, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi itu sebenarnya jaminannya. Jadi ada satu penyertaan Tuhan di dalam perintah itu. Ketika Tuhan memerintahkan, maka diberikan satu jaminan. Nah, diberikan otoritas, diberikan kuasa kepada murid-muridnya pada saat itu. Ustadz ini seperti halnya iblis mencobai Tuhan Yesus di dalam Matius 4. Coba kita lihat di dalam Matius 4. Matius 4 ayat 5 sampai 7. Nah, saya bacakan bagi kita. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan itu ada di dalam Taurat ya. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah, di ayat 6, Matius 4 ayat 6 ini, sekalipun sudah ada jaminan, misalnya pun Tuhan Yesus mau menjatuhkan dirinya dari bubungan bait Allah itu, pasti dia tidak akan bermasalah. Kenapa? Karena sudah ada jaminan di dalam kitab Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Sudah dijanjikan jaminan itu. Kenapa Yesus tidak mau menjatuhkan dirinya dari hubungan bait Allah itu untuk mentaati iblis itu? Dia tahu bahwa yang memerintahkan dia itu, yang mencobai dia itu adalah iblis. Nah, Yesus tahu mengenai apa yang tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 11 sampai 12 mengenai dia. Nah, tetapi Yesus tidak melakukannya. Dia tidak konyol. Demikian halnya orang percaya. Nah, jadi Yesus itu berikan perintah ya, lalu ada jaminan. Nah, teman-teman, saya akan memberikan satu ilustrasi bagi kita mengenai jaminan ini. Jadi, semisalnya kita ikut dalam sebuah perusahaan asuransi. Dan ketika ikut dalam sebuah perusahaan asuransi, maka kita diberikan polis ya. Diberikan kita polis, dan mungkin apabila kita tabrak atau kecelakaan atau bahkan meninggal dunia, maka ada jaminannya. Segala risiko itu ditanggung oleh asuransi. Nah, itu sudah dijamin ya, sudah ada dicantumkan dalam polis itu. Dijamin akan ditanggung apabila mengalami kecelakaan, apabila mungkin meninggal dunia. Nah, apakah untuk membuktikan apakah benar atau tidak jaminan asuransi itu, apakah perlu kita menabrak dinding atau menabrak tembok atau terjun ke jurang?
untuk membuktikan apakah benar jaminan asuransi itu. Kan tidak demikian. Nah, jangan konyol untuk membuktikan suatu jaminan itu. Seperti halnya asuransi ini. Jangan kita untuk membuktikan apakah benar ditanggung nggak oleh asuransi. Jadi kita mau coba-coba untuk menabrak tembok atau terjun ke jurang untuk membuktikan. Ya tidak demikian. Kita tidak konyol kan? Nah, demikian Tuhan memberikan jaminan. Kita tak perlu coba. Nah, jangan sampai kita memiliki pikiran yang konyol untuk mencobai jaminan yang diberikan oleh Tuhan itu. Tuhan sudah jamin kok. Jadi apakah dengan membuktikan jaminan Tuhan itu kepada kita, apakah kita perlu minum racun? Nah, seperti halnya asuransi tadi. Apakah kita perlu menabrak tembok, terjun ke jurang? Karena kita tahu bahwa asuransi menjamin. Kita pengen buktinya. Kan tidak demikian. Jadi itu dia teman-teman yang mau saya jelaskan secara singkat. Demikian kita ketika kita dijamin oleh Tuhan bahwa tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Jadi jangan dengan sengaja untuk minum racun, untuk membuktikan firman itu. Nggak perlu. Jadi ini Ustadz tadi tidak memahami konteks dari Alkitab itu. Dia tidak paham betul. Jadi benar apa yang ditanyakan oleh pemuda itu. Apakah Bapak mengerti itu konteksnya? Artinya apakah itu kalimat perintah atau tidak? Jadi Ustadznya kan ngotot. Akhirnya terbawa emosi. Terbawa emosi kenapa? Karena memang karena tidak paham itu. Tidak mengerti itu. Coba kalau dia mengerti. Yang mana kalimat perintah? Oh, di ayat 5 itu kalimat perintah Yesus memerintahkan muridnya untuk pergi memberitakan Injil. Oh, yang seterusnya di sini ada jaminan. Ketika murid-muridnya memberitakan Injil, maka dijamin bahwa mereka tidak akan celaka. Nah, jadi itu dia teman-temannya yang mau saya sampaikan untuk bisa kita pahami. Biarlah kita orang Kristen bisa memahami itu. Jangan nanti sampai ada agama tetangga, saudara-saudara kita mencobai kita, disuruh kita minum racun. Nah, jangan konyol, jangan pernah mencobai Tuhan Allahmu. Dan Yesus pun tidak mau mentaati apa yang disampaikan oleh iblis. Dia tidak taat pada perintah iblis untuk menjatuhkan dirinya dari hubungan bait Allah. Sekalipun sudah ada jaminannya di Mazmur 91, tetapi Yesus tidak melakukan hal yang konyol seperti itu. Jadi itu sudah menjadi contoh bagi kita untuk tidak bisa taat kepada perintah siapapun yang menyuruh kita untuk minum racun. Sekalipun sudah ada jaminannya. Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.